الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله. الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين. Kacamata udah diambil dulu, Be. Kacamata dulu. Misi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala jalla jalaluhu wa nafa'ana bitilawatihi wa tadabburihi wa tafahumihi. Amin. Kepada jamaah Masjid Baitul Taqwa yang sangat Allah berikan taufik hidayah untuk bisa datang ke pengajian kita walaupun cuaca sangat mendung, hujan turun. Ini sebagai cobaan bagi kita untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan dalam beribadah. Sampai dalam kaidah dikatakan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan pahala itu seukuran kesulitan yang dihadapi. Makin besar kesulitannya, makin besar pahalanya. Mudah-mudahan hari ini telah berikan kita pahala yang besar,
dengan datang ke pengajian walaupun penuh masyaqqat yang kita hadapi. Yang kedua, pada hari ini menjelang kita datang bulan suci Ramadan, mungkin sekitar beberapa hari lagi, tentu kita ini siap untuk menyambut, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam puasa Ramadan. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramahullah jasadahu 'anil niran." Siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Isyarat dengan fariha berarti nyambutnya itu dengan hati. Nah, orang gira, orang bahagia pakai hati. Berarti kalau kita gembira nyambut Ramadan dengan hati, tentu gembira yang dimaksud adalah farhan syar'iyan. Gembira sesuai dengan apa yang diperintahkan syariat Islam. Anda gembira bisa jadi gembira yang dasarnya batoron, kepungahan, kesombongan. Kayak orang dikasih harta, gembira dengan sombong, gembira dengan pongah, gembira dengan merasa dia bisa menghina orang lain. Itu adalah gembira dengan kesombongan. Ini agama melarang. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong. Tapi gembira datang Ramadan digambarkan Nabi dalam salah satu hadis riwayat Hasan Basri mursalan, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan aku, kata Allah. Rajabun syahrullah, bulan Rajab bulan Allah. Karena di bulan Rajab itulah Allah Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat 5 waktu. Dan ulama namakan pula Rajabun syahrul istighfar wa taubah. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk istighfar, minta ampun, bertaubah, bertobat dari segala dosa. Hikmahnya dengan kita minta ampun dan bertobat, ini menjadikan badan kita bercahaya. Mencahayakan badan dengan tobat dan istighfar. Matanya bertobat, matanya bercahaya karena sudah minta ampun dari dosa mata. Tangannya bercahaya karena sudah minta ampun dari dosa yang diperbuat tangan. Seterusnya. Jadi dengan istighfar dan tobat, itu adalah mencahayakan badan kita. Berarti nyambut Ramadan dengan cahaya badan yang kita mohon istighfar dan mohon tobat. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan umat Nabi Muhammad, bulannya saya, kata Nabi, bulan Nabi Muhammad. Karena bulan Sya'ban bulan di mana diturunkan Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, berselawatlah dan beri salamlah kepada Nabi. Perintah selawat ada turun di bulan Syaban. Makanya Nabi katakan syahri, bulan saya. Bulan di mana kita banyakkan berselawat kepada Nabi. Banyakkan kembalikan diri kita kepada Allah. Maka dengan selawat dan kita kembali kepada Allah, Allah cahayakan hati kita. Cahaya hati bitakliyah anil radail wa tahliyah bil fawadil. Cahaya hati dengan kita bersihkan, sucikan hati kita dari sifat yang tercela, radail, sifat yang hina. Dan kita cahayakan hati dengan kita sifatkan hati dengan sifat fawadil, sifat yang terpuji. Bersih dari sifat riya, takabur, sum'ah, ujub, hubud dunia dan lainnya, dan bersih hati daripada sifat yang Allah enggak suka, sifat bughd, sifat hikid, sifat benci kepada orang, sifat dendam, dan sifat hasud. Dengan kita bersihkan sifat-sifat itu, maka hati kita sudah bercahaya. Apalagi ditambah cahaya itu dengan kita sifat yang mulia. Berarti kita syukur, kita tobat, kita khauf, kita roja, kita mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasul. Ini lebih bercahaya lagi. Jadi berarti dengan kita selawat dan bersihkan hati dari sifat tercela, hiasi hati dengan sifat terpuji, itu kita sudah cahayakan hati kita. Badan bercahaya dengan istighfar dan tobat, hati kita ini bercahaya dengan selawat dan kembali kepada Allah dengan kita bersihkan sifat tercela dan kita isi dengan sifat terpuji. Jadi berarti gembira nyambut Ramadan, cahayakan badan, cahayakan hati. Begitu datang Ramadan, kita lakukan perintah Allah. Karena Ramadan syahri, Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Bulan di mana diwajibkan puasa, diperintahkan qiyamul lail, diperintahkan banyak baca Quran dan berzikir. Apa hikmahnya? Memberi cahaya pada rohani kita, jiwa kita, sehingga lengkaplah Rajab bersihkan badan dari dosa, Sya'ban bersihkan hati daripada sifat tercela, dan bulan Ramadan adalah kita bersihkan dari syahwat-syahwat, syahwat hayawaniyah, syahwat syaitaniyah, syahwat yang kayak binatang sudah nggak ada. Karena binatang selalu keinginannya makan, minum, melampiaskan nafsunya. Sedangkan dalam puasa kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melampiaskan syahwat. Disuruh tahan semua. Dan kedua, kita hindari dari perbuatan dosa yang namanya syahwat nafsaniyah, syahwat nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya syahwat nafsu itu menyuruh berbuat jahat. Lagi puasa, kita tahan berbuat jahat dengan lidah, dengan tangan, dengan kaki, sehingga bersih dari syahwat nafsaniyah. Yang ketiga, bersihkan dari syahwat syaitaniyah, syahwat dari dorongan setan. Karena setan selalu nyuruh orang berbuat keji, berbuat jelek, dan melarang orang berbuat jahat. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kamu fakir kalau kamu zakat dan sedekah, dan setan adalah akan menyuruh kita berbuat yang keji. Itu kita hindari semua. Dengan kita masuk Ramadan, puasa, bangun malam, baca Quran, itu membersihkan syahwat
hawa hayawaniyah, syahwat nafsaniyah, syahwat setan. Kita cahayakan hati dengan cahaya imaniyah, cahaya iman. Berarti kita sudah masuk kepada alam malakiyah, alam malaikat. Malaikat adalah inginnya berbuat ibadah, inginnya iman, inginnya melakukan taat kepada Allah. Tubuhun iman beribadah. Tabiat malaikat pengen iman dan ibadah. Nah, lengkaplah dengan kita puasa. Hingga Imam Ghazali membagi puasa ini ada saumul awam. Puasa orang yang awam. Puasa orang awam ini puasa dengan menahan apa yang batalkan puasa. Yang batalkan puasa, makan minum dengan sengaja batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja batal. Yang ketiga, melakukan persetubuhan dengan sengaja batal. Yang keempat, kita istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan disentuh, dipegang, disentuh, itu kalau keluar mani batal. Yang kelima, datang haid batal dan nifas. Yang keenam, murtad. Kalau orang murtad, ini puasanya batal. Nah, ini diantara yang batalkan puasa, kita jaga. Nah, kalau orang awam, jaga semua itu yang batalkan puasa. Hanya dia nggak jaga perbuatan dosa. Dia udah nggak makan, nggak minum, nggak lakukan hubungan syahwat. Dia tidak melakukan apa-apa yang batalkan puasa, seperti dia tidak istimna dan lain sebagainya, maka tapi dia bikin dosa. Lidahnya berbohong, lidahnya mencela orang, lidahnya berghibah. Nah, ini kalau dia lakukan itu, puasanya ini adalah puasa yang bisa hilang pahalanya, habis pahalanya. Nabi katakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, Allah nggak perlu memberikan pahala baginya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Falaysa lillahi hajatun, Allah nggak perlu memberikan dia pahala. Berarti pahala ibadah puasa hilang dengan perbuatan dosa lidah, tangan, dan kaki. Makanya Imam Ghazali mengatakan bagian kedua orang puasa adalah saumul khawas, puasa orang yang khusus. Khusus artinya selain dia jaga dari segala yang membatalkan puasa, dia jaga pula daripada segala dosa. Dari subuh, dia tidak kerjakan yang batalkan puasa. Yang tadi, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak muntah dengan sengaja, tidak bersetubuh, tidak istimna, juga tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia ini bisa pingsan sepanjang siang dengan sengaja, ditinggalkan semua. Nah, kedua, dia jaga pula dirinya dari berbuat dosa. Lidahnya nggak melakukan kedosaan. Mata, kaki, tangan dari subuh sampai maghrib nggak bikin dosa. Nah, ini saumul khawas. Selain dia tinggalkan yang batalkan puasa, juga dia tinggalkan dosa dari segala macam yang dilarang dalam puasa.
Nah inilah namanya shaumul khawas. Puasa orang yang khusus, sehingga Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dalam arti dia tinggalkan yang batalin, dia tinggalkan dosa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini shaumul khawas. Yang ketiga, shaumul khawasul khawas. Puasa orang khusus di antara yang khusus. Puasa orang yang paling khusus. Yang dia tinggalkan 3 macam. Pertama, meninggalkan dosa dari anggota badan. Kedua, meninggalkan yang batalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan ingat kepada yang selain Allah. Jadi dari mulai pagi sampai sore, nggak ada yang diingat kecuali Allah. Hatinya hanya bertakbir mengagungkan Allah. Hatinya hanya bertasbih mensucikan Allah. Hatinya hanya dia ingat kepada Allah, tidak ingat yang lain. Sehingga kalau orang yang puasa khawas, pagi enggak ingat apa yang akan dipergunakan buat buka sore, enggak ingat. Kalau ingat itu berarti udah batal puasanya. Karena apa? Ingat selain Allah. Itulah sebabnya disunahkan kita kalau puasa disuruh banyak baca Quran. Supaya hati hanya kepada Allah. Disuruh kita berzikir supaya hati hanya ingat Allah saja. Disuruh kita munajat supaya hati hanya memohon kepada Allah. Disuruh kita melakukan tafakkur, merenung kebesaran Allah. Nah, ini yang dikatakan tingkat puasa atau bagian puasa. Nah, ini yang kita harap. Mudah-mudahan kita bisa mencapai minimal puasa khawas, apalagi bisa puasa khawas. Karena itu mari kita siapkan diri kita dengan cahayakan badan, dengan tobat dan istighfar. Siapkan diri kita dengan cahayakan hati, banyak selawat, dengan hilangkan sifat yang tercela dan isi sifat. Jadi supaya hati kita bercahaya. Dan ketiga, kita cahayakan rohani kita dengan tinggalkan syahwat hayawaniyah, syahwat nafsaniyah, syahwat syaitaniyah, sehingga bercahaya rohani kita dengan cahaya malakiyah, cahaya sifat malaikat. Ini yang dikatakan dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila seorang hamba saya bertanya tentang saya, katakan saya dekat. Nih, orang yang puasa khawas dekat sama Allah. Karena dia curahkan lahiriahnya, batiniahnya, jiwanya hanya kepada Allah. Tapi dekat Allah bukan dekat tempat. Dekat dalam arti ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya perkenankan doa orang yang berdoa. Allah kabulkan doa itu, artinya Allah dekat. Allah ampunkan dari dosa, namanya Allah dekat. Allah terima ibadah kita, namanya Allah dekat. Yang dekatnya Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Makanya kalau pengen dekat sama Allah terus, falyastajibu li. Hendaklah perkenankan bagiku apa yang ku perintah, tinggalkan yang aku larang. Wal yu'minu bi, dan selalu beriman kepada Allah. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka yang dekat kepadaku selalu dalam petunjuk yang benar dari Allah. Nah, inilah apa yang berkaitan kita sambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua ini akan dimudahkan Allah bagi kita dengan niat yang baik dan pelaksanaan yang baik, kerjaan yang baik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan
gumul dan diterima puasa kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah jemaah dengan kondisi cuaca nanti Allah bisa hadir bersama-sama kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikan berbeda dengan yang tinggal beberapa hari kita masuki Allah mudahkan urusan kita sehat. Kesempatan yang baik ini kita semua pribadi dan jemaah apa kami mohon maaf apabila dalam perayaan Jumat ada kekurangan khilafah baik tingkah laku ataupun lain. Mohon doa buat kami, mudah-mudahan dengan doa itu Allah beri kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Lebih apa? Biar sehat terus baik. Amin. Insyaallah. Insyaallah kita ketemu lagi sekarang Ramadan dan nanti malam jadwal berhari setelah kita insyaallah pastinya. Begitu kita tutup dengan sangat biasa bermohon kepada Allah Taala memasukkan jalan Presiden pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal Fatil وسلام الله على الإمام والأنبياء ختاما وعلى الكرام وأصحابك النجوم بالقدرة الأعظم بالغرب والعجاب يا ربنا اعترفنا بأنك اعترفنا وإننا أشرفنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حرفا واذكر لنا العورات وآخر الروحات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العباد وكل محبة أو ديرة أو سنة والمسلمين أجمعين ربي يسمع صلوا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى الرسول نور كل سور صلى وسلم ربي عليه عز الحمد وآله وأصحابه دائما الصبر والحمد لله يستهدي حمدا كثيرا دائما حمدا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم